Bukan laga biasa, uji coba tertutup Juventus jadi ajang penentuan masa depan skuad. Tonton terus video ini sampai habis bersama saya Trias dan juga dua narasumber kita yang sudah hadir, ada Mas Ali dan juga Mas Wandi. Halo Mas, selamat malam. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Oke, kita bakalan ngomongin tentang Juventus ya pastinya versus Reggiana. Dan tapi sebelum itu, Trias mau ngingetin dulu nih buat Juventini yang mungkin pengen bergabung juga jadi narasumber di sini. Gampang banget caranya gimana? Caranya langsung aja join di membership kita. Klik link bio yang ada di bio channel YouTube Suara Juventini. Oke, langsung aja kita pembahasan bakalan ngomongin review pramusim Juventus versus Reggiana. Oke, pramusim Juventus pramusim Juventus akhirnya dimulai nih, walau bukan dengan gemerlap stadion penuh atau sorotan puluhan kamera. Kali ini Juventus menjalani pertandingan latihan tertutup melawan Reggiana di Continasa Training Center. Dan gak ada penonton dan juga gak ada siaran langsung. Benar-benar momen yang hanya diperuntukkan bagi squad, staf pelatih, dan juga para analisis untuk memanaskan mesin sebelum kompetisi resmi datang mendekat. Nah, pertandingan ini bukan uji coba biasa nih guys. Jadi ini adalah cara Tudor mengukur intensitas fisik pemain yang baru kembali dan juga mencoba mengembalikan tempo permainan serta menyeleksi siapa sih yang masih layak masuk rencananya musim depan. Nah, dari formasi yang tidak lazim sampai menit bermain bagi beberapa pemain yang kabarnya sudah masuk daftar jual nih. Semuanya menjadi cermin pertama era Tudor. Juventus ini akhirnya memulai laga pramusim perdana mereka ya dengan hasil yang cukup mengejutkan, ditahan imbang dua-dua oleh Reggiana. Dan momen ini menjadi gambaran awal nih tentang bagaimana Tudor ingin membangun kembali identitas tim setelah musim lalu penuh dengan gejolak. Meski lawannya hanya klub seri B, Juventus tampaknya belum menemukan ritme yang solid nih, baik dalam fase bertahan maupun cara mengkonversi peluang menjadi gol. Nah, dari performa lini tengah ini masih sporadis ya sampai adaptasi pemain baru dan juga kembalinya beberapa wajah lama. Pertandingan ini menyisakan sejumlah pertanyaan besar nih pastinya tentang kesiapan Bian Koneri menatap musim baru. Nah, pertanyaannya buat Mas Wandi dan juga Mas Ali, ini apakah hasil imbang ini menjadi cerminan minimnya kebugaran fisik ya, atau emang ada masalah mendasar sih dalam taktik Tudor dan juga seberapa besar nih kita bisa menilai performa Juventus yang hanya dalam satu pertandingan pramusim melawan tim Serie B dan juga dengan materi squad yang belum final ya dan juga rumor transfer yang terus berhembus, sektor mana nih yang kira-kira paling mendesak untuk diperkuat? Silakan Mas Ali, boleh duluan. Oke, akhirnya ya nonton Juve lagi setelah libur habis dari klub World Cup. Kalau gue melihatnya pertandingan lawan Reggiana kemarin tuh memang benar-benar apa ya? Ya kayak semacam fun football lah, karena basically kalau menurut gue preseasonnya Juve itu mulai ketika mereka sekarang sudah mulai di Jerman nih. Jadi kemarin memang semingguan kalau nggak salah tim kumpul itu memang baru kayak apa ya? Pembukaan musim inilah. Jadi uh, naikin kondisi fisik, apa ya, regroup lagi dan lain-lain kan. Dan kalau kemarin itu kan kalau nggak salah lawan Regina kan memang pertandingan tertutup. Terus mainnya kan juga jam 11 siang. Dan kayaknya tuh habis sesi latihan pagi deh. Jadi memang si Tudor ini bilang memang anak-anak tuh sengaja di apa main pertandingan sparring ini tuh dengan kondisi yang memang capek gitu loh. Jadi dia pengen pengen lihat gimana gimana ke permainan kalau satu kondisinya capek dan juga memang sengaja dikasih ya lawan yang memang secara kualitas kan pasti di bawah. Jadi ini tuh kayak buat gue kayak semacam tes awal lah ke PR Juve musim lalu itu kan susah ngebongkar pertahanan tim yang eh, main defensif banget, yang numpuk dan juga susah kill the game, pemanfaatan peluang masih minim. Nah, kemarin tuh jadi kayak dikasih lihat lagi, oh ini loh PR-nya Juve tuh sebenarnya memang masih sama seperti musim lalu dan pengen ditutupin selama preseason di Jerman nanti. Kan pertandingan berikutnya kan baru agak serius nih preseasonnya yang lawan Dortmund 10 Agustus. Kalau kita terus pertanyaan berikutnya, kalau bisa menilai performa Juve dari pertandingan kemarin ya eh, itu buat gue sih itu bukan bukan Juve, tapi memang kayak semacam apa ya?
gambaran kondisi awal yang memang pengen ditingkatkan selama preseason sampai nanti musim benerannya mulai. Terus kalau squad yang kemarin itu tetap sih sektor yang paling mendesak buat diperkuat itu pasti serangan. Karena back kemarin practically kita udah lihat Bremer balik. Terus sebentar lagi juga katanya kan Kabal mau balik lagi. Tengah bertahannya practically safe. Memang sektor penyerangan sih yang memang masih harus ditumpuk tuh. Gelandang serang saat ini kita cuma masih punya dua atau tiga lah kalau ada Miretti. Kita ada Yildiz, Siko, Miretti, dan memang masih perlu pemain tambahan lagi untuk menghadapi musim yang panjang. Gitu sebenarnya. Berarti yang masih menjadi PR adalah dari sektor penyerangan ya, Mas Ali ya. Ya, tetap sektor serangan sama kayak musim lalu. PR-nya masih sama ya kayak musim lalu berarti ya, Mas Masih Ali. sama-sama. Oke, kalau dari Mas Wandi sendiri gimana nih Mas Wandi? Oke, memang ya kayak fun football sih ya. Mm-mm. Apalagi kan setelah dari pertandingan itu kan mereka langsung berangkat ke Jerman ya kalau nggak salah ya. Iya. Langsung terbang ke Jerman. Jadi memang ini ya semacam kayak kalau kita di komunitas kan kadang tuh main latihan dulu 1 jam, setelah itu sparring antar teman kan. Seperti sih kayak gitu aja. Jadi memang Hmm. ini sebagai tes awal aja untuk menilai apakah pemain-pemain Juve ini ada yang perform, ada yang enggak gitu. Apalagi ada yang baru datang setelah di FIFA World Cup kan. Lihat aja deh kemarin tuh Yildiz baru masuk babak kedua aja udah tendangan sudut aja udah ngos-ngosan kan. Jadi memang kelihatan banget kalau itu emang untuk ngetes fisik aja, apalagi mainnya siang hari gitu. Jadi emang untuk menilai apakah ini menjadi pramusim itu tentu tidak, karena kan ini masih pertandingan awal dan ya seperti dikatakan Mas Ali tadi bahwa sebenarnya preseason yang dimulai itu ketika mereka udah training center di Jerman. Itu kan udah ketahuan tuh tim-tim pemain-pemain aja yang dipanggil. Sedangkan yang dilatih di kontinasi ini masih nyampur kan, masih nyampur. Masih mungkin starting untuk mengembalikan fitness pemain yang mungkin ada yang habis liburan, ada yang habis pertandingan kemarin World Cup, ada yang habis dari masa peminjaman. Ya tentu untuk menilai masalah kekompakan tim, masalah permainan taktis pemain ya mungkin tidak bisa nilai dari sekarang secara pertandingan secara dini ya. Tapi terlihat sih dari pertandingan kemarin bahwa kesalahan masih di titik yang sama, penyerangan mentok di kreativitas dan juga di ya kalau di kelemahan di sistem pertahanan ya sama gagap ketika menghadapi serangan balik dan juga kadang suka salah passing di 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 pertahanan sendiri kan. Jadi kelihatan bahwa itu masih gagap lah, masih kelihatan bahwa kesalahannya masih mengulang kesalahan yang sama gitu. Belum ada perbaikan ya. Namanya namanya aja pertandingan pertama setelah liburan berakhir kan. Jadi tentu belum ada perubahan signifikan. Jadi ya belum ada hal yang bisa dinilai terlalu jauh gitu. Apalagi ada beberapa pemain baru yang mungkin masih baru mau nyetel, ada juga pemain lama yang bergabung kembali, ada yang habis pinjaman, tentu butuh komunikasi yang lebih intens lagi gitu. Oke, Bu. Dan juga butuh komunikasi yang lebih ini ya, masih yang lebih intens gitu. Karena PR-nya masih sama nih. Ya, oke. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Ini setelah musim lalu Juventus terjebak ya dalam pola yang nyaris monoton nih. Mulai dari 3-4-2-1 sampai variasi hybrid. 3 back akhirnya kita melihat nih keberanian untuk bereksperimen di pramusim. Tudor tampaknya mencoba meninggalkan skema yang lama nih guys dan memperkenalkan pendekatan baru dengan 4-2-3-1 yang secara dinamis bisa berubah menjadi 3-2 atau build up structure. Nah, intinya formasi ini kan pastinya lebih fleksibel ya, lebih menuntut kualitas progresi bola dari para back tengah dan memberikan keleluasaan pemain seperti Meretti atau Locatelli untuk memvariasikan posisi. Tapi sistem ini juga pastinya ada resikonya. Pemain seperti Kalulu misalnya nih, di atas kertas memang cukup bagus ya saat penguasaan bola stabil, tapi ketika ditekan tinggi atau high pressing situation, ia sering goyah nih. Nah, menurut Mas Wandi dan juga Mas Ali, apakah perubahan formasi menjadi 4-2-3-1 ini atau build up 3-2 hanya eksperimen sementara atau ada indikasi rencana jangka panjang Tudor nih? Lalu bagaimana dengan resiko back yang mudah panik di bawah tekanan seperti Kalulu? Apakah Juventus perlu mendatangkan back line yang lebih press resistant atau gimana nih? Dan satu lagi, mungkin jika eksperimen ini gagal di pramusim ya, apakah Juventus akan kembali lagi ke 3-4-2-1 atau kira-kira bakal mencoba varian lain? Silakan Mas Ali. Em, buat gue sih ini cuman kayak semacam apa ya, variasi taktik aja sih, menyesuaikan dengan memang karakter kita kita lihat dari belakang ya, karakter back Juve yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan kan. Juve biasa main 3 back. Kalau semalam itu kan
Patokan gue babak pertama deh, karena babak kedua practically kan ya 11-12 lah komposisi timnya. Eh, Back di kiri Kelly, di kanannya Kalulu. Itu kan karena memang beda karakter, jadi memang agak-agak difungsikan si Kelly-nya ini nggak terlalu maju ke depan, sementara Kalulu yang di kanan kan sering banget deh sampai sepertiga akhir lapangan buat buat overlap atau bikin kombinasi sama Nico Gonzalez. Itu memang jatuhnya menurut gue sih ujung-ujungnya tetap akan jadi seperti tiga back ya, karena kalau Lulunya ini sendiri juga defaultnya kan memang defensive duty-nya masih gede, memang apa naluri bertahan dia memang masih besar. Sementara di tengahnya pun role kurang lebih sama, dia Locatelli lebih jaga kedalaman, sementara yang maju ke depan ada Miretti sama Coop Miners itu yang memang lebih lebih difungsikan buat bantu nyerang, tapi memang balik-balik lagi kan PR-nya tuh di sepertiga lapangan akhir, di mana kalau kemarin kita lihat tipikal tim-tim yang bermain bertahan itu, memang cara ngebongkarnya adalah gimana bisa apa ya, memainkan pola individual atau kalau gue bilang itu kayak digedor pakai tembakan jarak jauh gitu loh. Kalau kalau kemarin itu kita memang terlihat masih apa ya, kayak kurang berani ngambil resiko ngebongkar pertahanan pakai tembakan jarak jauh misalnya, dan juga ketika mau ngebongkar pakai aksi individu, memang yang di babak pertama yang bisa konstan melakukan itu tuh memang cuma Ciko. Di babak kedua memang memang cuman Yildiz. Makanya seperti yang tadi gue bilang, eh, pelapis pemain-pemain kreatif nih butuh sebenarnya Juve, karena ya kayak apa ya? Memang pasti tim-tim, especially di Liga Italia deh, tim-tim papan bawah yang lawan Juve itu memang sudah hampir pasti mereka akan main bertahan. Nah, untuk ngebongkar main bertahan ini kan memang ya butuh apa ke menciptakan peluang dari keunggulan individual gitu. Terus kalau ngomongin yang tadi kalau lu dia gimana gimana dia kurang press resistant, kayaknya sih untuk datengin back line enggak ya, karena stok back tengah juga udah banyak. Kita masih ada Rugani di babak kedua kemarin main. Paling kalaupun yang mau dijual Jalo, itu pun juga sebenarnya kan Kabal nanti bakal sembuh. Pelapis sih masih banyak. Toh kalaupun pada akhirnya mau main 4 back, back sayap kanan sebenarnya kan ada Joao Mario, dan dia kan memang memang defaultnya adalah pemain yang nyaman dengan bola gitu loh, lebih press resistant. Ya, jadi buat nambel back kanan sih kayaknya sih enggak ya. Terus apa lagi tadi? Oh, ini kalau eksperimen gagal di pramusim ya memang pada dasarnya kan default permainan formasi Juve kan 3-4-2-1. Pasti eh, mayoritas sepanjang musim pasti akan main pakai itu karena memang sudah lumayan teruji dari musim lalu. Kalau paling kalaupun ada kayak semacam tweaks atau modifikasi kecil saat pertandingan ya eh, hanya memanfaatkan pola dasar itu aja sih. Oke, berarti tadi dari jawabannya Mas Ali, kalau Juventus nggak perlu ya mendatangkan back lagi karena stok back Juventus Iya, udah udah banyak sebenarnya. banyak ya. Terus juga balik lagi terkait skema permainan bakalan balik ke 3-4-2-1 karena emang dari dulu pakainya 3-4-2-1 dan mungkin bakalan ada modifikasi aja ya. Ya, betul. Kalau dari Mas Wandi gimana nih Mas? Apakah sependapat? Oke, jadi memang ya kalau menurut dari pembahasan project ini terakhir sih memang di pramusim sebenarnya waktu yang cocok lah untuk coba-coba formasi kan. Formasi baru, sistem permainan baru. Nah ini mungkin di awalnya ya tetap pakem dari Tudor adalah 3-4-2-1. Sorry ya, 3-4-2-1 ya. 3-4-2-1. Nah, nanti kalau misalnya perubahan jadi 4-3-2-1, 4-2-3-1 ya itu semacam istilahnya adaptasi di pertandingan aja sih. Jadi Ya, apakah yang betul. awalnya cocok menggunakan formasi ini, tapi emang sebenarnya mirip-mirip aja sih ketika misalnya zaman Mota itu juga walaupun tiga back tengah tapi ada yang maju ke depan. Ini sama aja prinsipnya dengan tiga tiga back di belakang di zaman Tudor, dan ketika misalnya itu mencoba formasi empat back tengah, ya satunya akan tetap overlap ke depan seperti Kalulu. Dan juga mungkin ini salah satu formasi yang untuk mengakomodir dari potensi Joao Mario untuk sebagai bek kanan yang progresif ke depan. Tuh. Tapi kalau dikatakan menyambung ke pertanyaan ketiga, apakah misalnya formasi ini gagal, kemudian tidak akan digunakan pada sepanjang musim, sepanjang musim ke depan ya tentu tidak bisa dikatakan begitu juga karena seperti tadi bahwa formasi ini memang formasi untuk sesuai dengan kondisi dari uh, tim ataupun pertandingan yang ada ataupun sesuai dengan kondisi pemain yang tersedia saat itu. Jadi nggak apa-apa kita mencoba-coba formasi yang baru
ada tambahan atau ada fitur-fitur terbaru dari formasi yang inti 3-4-2-1 itu nggak apa-apa. Kita coba aja bisa jadi 3-4-3 atau jadi 3-5-2 itu tidak apa-apa sama pramusim. Itu patut dicoba. Justru inilah saat yang tepat untuk coba-coba formasi. Nah, kembali ke faktor Kalulu, apakah kita perlu tambah back? Sepertinya tidak. Manajemen pool sepertinya tidak berpikir seperti itu karena stok back tengah kita masih banyak, masih ada yang harus di offload juga. Dan juga ya ada beberapa pemain juga yang kalau misalnya mendadak back tengah kita kekurangan tuh ada beberapa pemain yang kemungkinan bisa diplot jadi back tengah juga. Jadi memang untuk potensi back tengah membeli yang baru mungkin tidak menjadi prioritas kecuali mungkin ada yang cocok mungkin. Tapi kalau misalnya manajemen Juve sepertinya berpikir bahwa back tengah itu sudah cukup untuk musim ini, apalagi data mengatakan bahwa Juve saat pertahanan terbaik di musim lalu. Nah, jadi PR adalah tetap bahwa bagaimana kreativitas lini tengah dan bagaimana cara kita untuk menembus di sepertiga akhir lapangan itu yang masih menjadi kesulitan kan. Apalagi gelandang kreatif Juve cuma dua nih yang bisa skill individu, cuma ada Yildiz sama Chico. Kita bisa berharap pada pemain lain untuk memberikan skill individu gitu. Dan juga seperti kata Mas Adi tadi bahwa ketika misalnya pertahanan lawan untuk tembus itu, ya itu tadi kita masih kesulitan nih untuk melakukan tembakan-tembakan jarak jauh. Terlihat di pertandingan kemarin bahwa uh, Juve lebih banyak berusaha untuk masuk bola ke kotak penalti. Terlihat di beberapa peluang Jonathan David itu bahwa uh, David berusaha untuk masuk dalam kotak penalti memanfaatkan umpan terobosan dari pemain Juve. Nah, itu kadang mentok tuh, apalagi tim-tim Italia itu uh, memang tim pertahanan yang sangat ketat kan, low block atau middle block, jadi memang susah. Nah, itu harusnya di selama preseason ini harus dipecahkan nih bagaimana kreativitas di tengah dan bagaimana sepertiga akhir penyelesaian lebih bagus. Oke, kurang lebih jawabannya sama ya. Dan tadi yang digarisbawahi, Juventus butuh pemain yang mempunyai skill individu juga ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke materi yang ketiga. Ini kita bakalan ngomongin tentang Jonathan David nih, yang akhirnya mencicipi debutnya berseragam Juventus. Sebuah momen yang sudah lama pastinya dinantikan ya, setelah saga transfer yang cukup panjang. Dan dari laga ini, ekspektasi publik jelas sangat tinggi. Dia datang dengan reputasi sebagai pencetak gol ulung yang bisa menjadi solusi konkret bagi produktivitas lini depan. Namun, meski belum mampu mencetak gol pertamanya, David tentu menunjukkan apa ya etos kerja yang kuat nih karena berusaha membuka ruang, menekan lawan dan juga bahkan menciptakan assist ya. Dan apakah ini pertanda adaptasinya sudah mulai berjalan atau justru menegaskan bahwa masih banyak nih pekerjaan rumah untuk bisa memenuhi ekspektasi tinggi di Turin? Nah, dari debutnya ini, apakah menurut para narasumber, Jonathan David ini sudah menunjukkan secerca harapan sebagai striker utama Juventus atau masih terlalu jauh nih levelnya? Dan juga kontribusi non-gol seperti pergerakan tanpa bola dan assist cukup untuk sementara waktu mengingat beban ekspektasi yang besar. Dan bagaimana para narasumber menilai chemistry Jonathan David dengan rekan-rekan barunya nih. Silakan Mas Ali, boleh? Oke, kalau buat gue awal-awal sih eh, terlihat menjanjikan ya, apalagi kalau sorry nih dibandinginnya sama Vlahovic musim lalu. Jadi kayak at least cara dia hold up permainan, cara dia pressing, cara dia ngebuka ruang itu udah lumayan kelihatan sih. Kalau masalah chemistry dan yang lain-lain itu pasti kan akan terus diasah ya, apalagi selama preseason. Uh, Bagusnya juga kemarin dia kalau nggak salah ada dua peluang sih sebenarnya sayang aja nggak bisa gol dan juga dia udah bikin satu assist. Sebenarnya kalau dari Jonathan David nih yang harus diperhatikan adalah pemain ini tuh ketika Juve lagi klub World Cup dia tuh lagi main Gold Cup jadi kayak apa tuh turnamen sepak bolanya Amerika Tengah. Nah itu kan artinya dia belum dapat sebenarnya belum dapat liburan yang lumayan panjang nih sama agak-agak mirip sama pemain-pemain Juve yang habis dari klub World Cup. Nah eh, apa ya gue lebih berpikir kalau kondisi fisik dia bisa jadi memang eh, masih dalam kondisi fatigue gitu loh jadi apa ya pola latihannya harus lebih di manage sih sepertinya karena takutnya dia nggak cukup dapat waktu liburan terus ini udah langsung preseason ya jangan sampai sih belum udah cedera gitu loh ya tapi so far kalau ngelihat permainan dia kemarin 45 menit lawan Regiana pola permainannya udah udah kebentuk lah tinggal tinggal kita diasah lebih jauh lagi aja. Oke, berarti layak ya Mas ya, tinggal diasah lagi. Iya. Kalau melihat chemistry-nya Mas, Jonathan David dengan rekan Well, yang lain? kemarin sih yang baru kelihatan sekali dua kali sama Chico ya, karena memang susah sih kalau mau dievaluasi hanya dalam 45 menit.
Tapi ya kita harapkan saja selama preseason dan selanjutnya chemistry itu makin tetap terasah ya. Ya, makin semakin kuat ya dan terbangun. Oke, Iya, kalau dari Mas Wandi gimana nih Mas Wandi? Ya, Jonathan David promising ya. Di 4 member pertama itu pergerakannya oke, buka ruang oke, shoot juga oke, tapi memang kemarin ya lumayan lah kiper Reggiana 8 save, 2 save itu dari peluangnya Jonathan David sih. Ya seperti biasa semua yang lawan Juve itu semua kipernya iya. tiba jadi Tiba-tiba world kipernya class jago. semua kan. Itu padahal peluangnya Jonathan David itu bagus-bagus sih sebenarnya. Itu dia hasil peluang dari dia itu umpan terobosan ke kotak penalti, dia one touch shoot, ya oke sih. Pergerakan bolanya oke, tapi ya namanya masih 45 menit dan dia di lingkungan yang baru Liga Italia tentu dia akan masih perlu adaptasi. Tapi untuk 4 minggu pertama, yaitu tadi Jonathan David sangat menjanjikan dan sebenarnya mirip-mirip dengan tipe seperti Kolomuani ya, sama-sama pintar buka Ya, ruang, sama-sama tipenya sama. yang bagus. Jadi sebenarnya mirip. Jadi ketika melihat Juve kemarin sebenarnya jadi bingung nih apakah emang Juve memang tipe strikernya untuk selama 1 musim ke depannya adalah tipe pemain striker yang memang buka ruang, apakah memang tidak mencari striker yang klasik lagi ya, tapi jangan Vlahovic lagi kalau misalnya cari gitu. Oh, Tapi berarti kayaknya layak. emang kebutuhan Juve sih kalau lihat dari Tudor, kayaknya emang cari tipe pemain yang striker yang pintar buka ruang gitu. Selain itu juga bisa berfungsi juga sebagai striker nomor 9. Karena emang Jonathan David di Liga Prancis memang memiliki peran yang banyak. Kadang bisa menjadi second striker, bisa menjadi uh, striker nomor 9 juga. Dan masalah chemistry ya, chemistry akan terbentuk sepanjang preseason dan sepanjang pertandingan. Selama 1 musim pun kadang chemistry baru terbentuk di akhir-akhir atau bahkan di tengah-tengah atau bahkan di akhir musim. Itu akan terjawab oleh latihan yang intens, seiring berjalannya waktu dan juga bagaimana metode pelatihan dari Tudor. Tapi untuk selama 4 minggu pertama itu Jonathan David sangat menjanjikan untuk menjadi striker utama Juve untuk saat ini. Oke, sangat menjanjikan untuk saat ini. Langsung aja kita ke next materi ya. Ini laga uji coba melawan Reggiana ini kan mungkin sekilas tampak hanya seperti pemanasan pramusim biasa ya. Tapi di balik lapangan justru banyak cerita menarik nih. Sejumlah pemain yang dikabarkan bakal dilepas seperti Jallo yang baru pulih dari cedera dan juga Kostic yang sedang santer nih masuk daftar jual hingga Miretti yang sempat dirumorkan akan dipinjamkan. Semuanya tetap diturunkan. Bahkan pemain lain yang pulang dari masa pinjaman juga mendapatkan menit bermain ya. Ini jadi semacam etalase sekaligus ajang evaluasi apakah mereka masih pantas dipertahankan atau hanya tanda kutip dipajang untuk meningkatkan klub lain ya. Ujian pertama di laga-laga seperti ini bisa jadi sangat menemukan masa depan mereka di Juventus. Apakah Tudor dan Giuntoli ingin memberikan mereka peluang terakhir atau memang hanya sekedar menegosiasi harga di Mercato yang masih terbuka lebar? Ini pertanyaan terakhir ya, Mas. Mungkin nanti bisa singkat aja. Bagaimana sih kesan awal para narasumber ini melihat pemain-pemain yang rencananya akan dilepas, tetapi tetap dimainkan? Dan apakah penampilan mereka cukup meyakinkan untuk dipertahankan atau tidak ada jalan kembali, yaitu tetap dijual walaupun dimainkan dalam pertandingan pramusim? Silakan Mas Ali. So far kalau dari tiga nama yang disebutin tadi, ya yang lumayan main bagus dan menunjukkan kombinasi permainannya, kayaknya cuma Miretti ya. Dan info tentang dia itu kan sebenarnya klub eh, nggak pak, klub apa ya bahasanya, klub oke-oke aja kalau mau ngekip dia. Tapi kalau ada tawaran yang cocok, bisa dilepaskan. Makanya kan terakhir katanya Napoli mau ngambil dia ya. Tapi menurut gue jangan lah. Udah dikasih nomor 21 gitu loh musim ini. Masa 21 kosong lagi nomornya kan sayang sayang juga gitu. Terus kalau sementara kalau Jalo sama Kostic memang dua pemain ini kan memang proyeksinya tidak buat di keep. Ya kalau perkara mereka memang ikut preseason ya karena memang harus sebagai pemain profesional harus tetap menjaga kondisi fisik ya. Kan kalaupun nanti mereka kejual kan pasti mereka akan ada medical check up ya, cek. Kalau ternyata kondisi fisik mereka nggak improve karena nggak ikut preseason atau alasan apa lagi kan malah nanti jadi nggak bisa kejual gitu kan sayang juga kan. Jadi memang pasti pasti tetap tetap akan ikut preseason kecuali kalau memang misalnya udah bener-bener ada advanced stage deal kayak Weah gitu loh. Kan kemarin kan sama sekali nggak main kan kalau Weah kan gitu. Tapi kalau buat Miretti sama sorry, Kostic sama Jalo sih memang pasti akan tetap ikut preseason. Perkara pun memang mereka sudah masuk daftar jual, tapi kan memang belum ada peminat. Oke. Kalau tadi jawaban Mas Ali, Miretti ya yang eh, lebih baik ya
di antara tiga nama yang tadi. Nah, Ya, kalau ya dari Mas Wandi sendiri gimana nih Mas? Apakah sama atau mungkin berbeda pendapat? Mungkin singkat aja ya Mas ya. Oke. Kelly kalau sudah terjual ya, jelek banget kemarin. belum. Belum ya. Ya, kalau dari tiga pemain kemarin sih, ya Rugani, sorry, Miretti oke. Bisa link up dengan beberapa pemain Juve lainnya, bisa into dalam pertandingan, tapi itu Miretti yang dulu sih, masih Miretti yang dulu. Menurutku belum ada perkembangan yang signifikan, dan statusnya sih masih sama, masih cukup menjadi backup di Juve, tapi ketika ada tawaran masuk, oke bisa dijual gitu. Nah, Kostic ini yang masih menjadi pertanyaan adalah Tudor masih masih mempertahankan Kostic gitu. Dalam bahkan after match kemarin, Tudor masih sempat mention nih nama Kostic adalah salah satu pemain yang bekerja keras di latihan. Gitu. Entah entah gimana, tapi mungkin itu salah satu ya apa namanya lip service untuk marketing juga gitu. Dan juga mengenai kalau Jalo ya oke lah. Jalo itu udah pasti nggak masuk rencana dan mereka ikut pre-season ini hanya untuk menjaga stamina aja. Jadi emang pasti dengan menjaga stamina ataupun misalnya mereka memberikan penampilan yang bagus ya itu bisa meningkatkan harga jual. Jadi beberapa pemain yang emang udah tidak masuk rencana pasti otomatis akan kejual juga gitu. Kayak Jalo, Kostik tuh mungkin akan dijual. Kalau kalau Miretti ya mudah-mudahan sih enggak ya. Karena sudah cukup sebagai backup. Jadi Hmm. kita tidak perlu mencari lagi sebenarnya pemain tengah yang lain gitu. Oke, mudah-mudahan di rating enggak ya. Dan terima kasih banyak buat para narasumber yang sudah hadir menemani Trias di sini ngobrol-ngobrol. Jangan lupa tetap saksikan Suara Juventi ini. Akhir kata, saya Trias pamit. Fino alla fine. Forza Forza Juve. Forza Juve. Juve. Terima kasih, Mas. Yo.